Dua. Bagaimana hukumnya sholat jamaah kemarin? Wajib. Sunah muakkad itu sholat yang bagaimana? Sunat dan dianjurkan. Dan seterusnya kemarin keutamaannya sudah saya sampaikan. Di antaranya keutamaan sholat berjamaah mendapat pahala 27 kali lipat. Sholat sendiri. Nah, setelah sholat berarti anak-anak sekarang pelajari tentang zikir dan doa. Zikir, di sini ada materi zikir dan tata cara zikir, ada materi doa dan tata cara berdoa. Zikir artinya ingat, itu zikir. Jadi secara agama zikir itu mengingat kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu arti zikir. Maka dari itu bagi seseorang muslim diwajibkan untuk berzikir kepada Allah. Untuk apa? Untuk mengingat kekuasaannya Allah, kebesaran Allah. Kita ingat selalu itu. Dijelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kita dimanapun, kapanpun disuruh ingat kepada Allah. Ketika di sekolah ingat Allah, di rumah ingat Allah. Namun ada waktu yang utama untuk zikir atau untuk ingat kepada Allah. Antaranya waktu setelah sholat fardu. Makanya anak-anak kalau setelah sholat fardu tidak boleh langsung keluar. Kita harus zikir mengingat Allah atas ciptaan Allah, atas kebesaran Allah. Itu ya anak ya. Tata cara zikir yang paling utama tadi setelah sholat fardu. Tata caranya gimana kalau kita berzikir? Kalau satu memakai pakaian yang rapi, yang suci. Seperti kita mau sholat. Jadi bukannya pakai kaos oblong, tidak, pakai pakaian yang rapi, menghadirkan makna zikir di hati. Niat saya mengingat Allah atas segala ciptaannya Allah itu selalu kita ingat. Mengosongkan hati dari segala apapun selain Allah. Jadi sudah yang dilihat hanya Allah saja. Apapun yang terjadi dari Allah, langit yang diciptakan Allah dan seterusnya. Biar sama bisa lebih dekat keimanannya kepada Allah. Yang keempat, duduk di tempat yang suci seperti duduknya orang sholat. Jadi ya seperti kita sholat sama zikir itu. Yang kelima ikhlas. Ikhlas itu ya sebenarnya hanya karena Allah. Itu zikir. Yang selanjutnya itu meletakkan kedua tangan di atas paha. Jadi tangan ini diletakkan di atas paha seperti ini. Blok. Sudahlah kita mengingat Allah. Siapa yang kita kenal, siapa yang kita kenal. Ya seperti itu. Yang ketujuh yaitu mengharumkan tempat dan pakaian. Jadi pakaiannya jangan yang masuk, jangan yang kotor, pakaiannya yang bersih, yang rapi. Ruangannya ini juga harum, biar kita bisa khusyuk. Yang ke-8 mengucapkan kedua mata dengan khusyuk. Coba saya praktekkan. Kalau sama duduk manis mengingat Allah dengan mengucapkan mata, pasti hati kita
juga Allah meminta, Allah ini mengancam. Samar itu berarti sombong. Nah, tidak boleh. Makanya kalau Allah sudah menjadikan disuruh berdoa, kalau sama sudah doanya sudah diijabah, dikabulkan sama Allah. Maka dari itu, anak-anak setelah mempelajari sholat sudah, sholat jamaah sudah, sekarang habis sholat kita harus berzikir atau berdoa. Tata cara berdoa. Jadi nggak boleh lepas ya, taman habis sholat nggak boleh sholat langsung keluar, harus berdoa. Masalahnya Allah sudah menjadikan akan mengabulkan doa hamba. Dan akan diancam hambanya yang sombong nggak mau berdoa kepada Allah. Tata cara berdoa, ayo. Nomor 1, mensucikan hati dari berbagai dosa. Wis berusaha dosa kita banyak, saya akan minta ampun kepada Allah. Jadi hati ini dikosongkan hanya kepada Allah untuk meminta ampun. Sebab yang bisa memberi maaf dosa-dosa kita, kalau hubungan dengan Allah hanya Gusti Allah. Yang nomor 2, bersikap tenang, khusyuk dan ikhlas. Jadi yang fokus sampean. Jadi nggak boleh misalkan berdoa sambil capek-capekan sama temannya, nggak boleh. Teman-teman kita sama doa teman-temannya nggak boleh. Tata caranya, yang nomor 1 mensucikan hati, nomor 2 bersikap tenang, nomor 3 tidak putus asa. Jadi setiap kali habis sholat kita harus melaksanakan doa. Kalau nggak doa, ya rugi sampean. Allah sudah menjadikan akan dikabulkan doanya kalau kalian nggak berdoa. Yang nomor 4, mendoakan orang tua dan kaum muslimin. Doa kita setiap habis sholat kan seperti itu. Doakan kepada Allah untuk melindungi walidayya, walidayil mukminin wal mukminat wal muslimat seperti itu. Yang nomor 5, mengakhiri doa dengan bacaan hamdalah. Kalau sudah selesai, walaupun bukan bahasa Arab, yang terakhir diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin. Itu salah satunya tata cara berdoa. Yang nomor 6, suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Otomatis ya kalau kita habis sholat, ya pasti pakaian kita sudah bersih dari najis. Baru kita melaksanakan berdoa. Yang nomor 7, meninggalkan perbuatan buruk dan mungkar. 8, pokoknya hanya kepada Allah saja ketika kita berdoa. 8, mengawali dengan baca istighfar dan kalimat thayyibah. Bagaimana berzikir istighfar? Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, dan seterusnya. Diambil dengan kalimat thayyibah. Gimana bunyi kalimat thayyibah? Seperti itu. Tata cara yang nomor 9, yaitu meyakini bahwa Allah Maha Kuasa dan mengabulkan doa. Allah ini Maha Kuasa. Apapun yang terjadi di diri kalian itu kekuasaan Allah. Kira betul? Kehendak Allah. Allah Maha Kuasa dan Maha mengabulkan doa. Makanya jangan diharapkan harus banyak-banyak berdoa. Yang nomor 10, menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangan. Nah, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan. Jadi nggak boleh sama ketika berdoa pakai lembaran ini atau dengan cara-cara, nggak boleh. Tata caranya tidak seperti itu. Kalau tata cara berdoa kita betul, insya Allah diijabah sama Allah. Ya, Allah sudah janji, ya kan? Janji mau dikabulkan doanya. Itu diantaranya tata cara berdoa. Mungkin ada pertanyaan? Berarti sudah paham? Sudah. Allah merintahkan hambanya disuruh melaksanakan berdoa, dan Allah menjanjikan akan dikabulkan. Tapi Allah mengancam bagi hambanya yang menyombongkan diri, nggak mau berdoa. Sama harus banyak berdoa, harus
diangkat. Coba